presentasi 2 kali, pagi dan sore, pagi presentasi pasien, yang sore presentasi kasus case report. Mau nggak mau selama 5 tahun saya dilatih. Mulai dari yang rasanya jantung mau copot gitu ya, mulai dari rasanya ngelihat senior itu nafas itu sudah megap-megap, sampai akhirnya saya dalam mode flat. Mode flat itu artinya sakarpe gitu ya, orang lain mikir saya ngomong apa, saya ngomongnya dinilai seperti apa, I don't care gitu ya. Itu adalah fase di mana fase itu bisa tercapai karena kita berlatih. Jadi kita semua tuh pasti bisa ngomong kok Bapak Ibu, itu cuma masalah latihan. Nah, jadi cara bicara supaya kita tuh nggak kesannya tuh songong. Nah, ini PR buat teman-teman nakes. Jadi jangan sampai pada saat kita itu bikin edukasi, kita tuh kayak orang ceramah. Dokter itu rata-rata suka banget ceramah, ya. Dan dokter itu punya kecenderungan untuk menggurui. Jadi lebih baik kita itu pakai pendekatan storytelling atau mengedukasi, bukan ceramah. Nah, jadi contohnya, banyak pasien saya mengalami ini loh, gitu. Ini sering banget nggak disadari. Kalau Bapak Ibu mengalami ini, coba diperhatikan. Bukan berarti pasti sakit, tapi perlu waspada. Jadi, jangan sampai kita itu menakut-nakuti atau menyalahkan orang, ya. Terlalu menghakimi lifestyle orang. Ini yang bawah ini malah jadi jebakan Batman. Sangat menjadi jebakan Batman. Karena apa? Karena kita sebagai nakes dan dokter, kita tidak boleh menghakimi. Misal Bapak Ibu mau bikin konten ya, terus Bapak Ibu ini mau bikin konten edukasi bahwa orang tuh jangan terlalu banyak punya anak, misalnya ya, misal ada orang terus Bapak Ibu stitch video sama mereka, terus anaknya ternyata 7, ya kan, itu kan sebetulnya urusan orangnya ya. Yang mau kita edukasi adalah jangan punya anak banyak-banyak, nanti resikonya bahayanya ini. Tetapi Bapak Ibu pada saat bikin video, terus Bapak Ibu bilang kayak gini, lah ya ini efeknya kalau anaknya punya banyak, Bapak Ibu, Indonesia tambah penuh nanti ya, populasinya tambah banyak. Nah itu kan menghakimi. Ya hati-hati, jangan sampai bikin konten seperti itu. Oke, nah bagaimana body language sebagai seorang dokter? Yang perlu diperhatikan, kontak mata itu ke depan kamera, Bapak Ibu. Jadi ibarat kata, kalau kita itu grogi ngeliat kamera, ya udah jangan dibayangin itu kamera. Bayangin Bapak Ibu itu lagi ngomong sama entah anak Anda, pokoknya orang favorit Anda ya, entah sama pasangan Anda, entah sama siapapun lah gitu ya. Kalau misalnya mau ngomong sama binatang kesayangan juga nggak apa-apa gitu ya, tapi jangan dibayangkan ngomong sama senior, jangan dibayangkan ngomong sama bos gitu ya. Nanti akhirnya ngomongnya nggak fluent Bapak Ibu. Jadi yang namanya body language itu adalah bagaimana cara kita bicara, karena yang namanya komunikasi nonverbal itu penting. Jadi posisi tubuh tegak, tangannya itu natural, jangan terlalu kaku, dan ekspresi wajah sesuai topik gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menjelaskan dengan seluruh gestur dan tubuh kita akan membuat orang memperhatikan kita. Jadi sekarang tuh ada trik-trik kalau kita lihat di sosial media ya, ada konten-konten kreator yang kemudian mereka itu sambil buka minum gini. Ini adalah trik untuk gestur kan, ini gestur ya, trik untuk membuat orang menatap kita, karena kita tuh nggak cuma flat ngomong biasa gitu ya. Ada yang bikin video sambil motong ya, motong rajang bawang ya, potong-potong bawang sambil bikin video. Nah itu adalah cara supaya Bapak Ibu juga nggak terlalu gugup. Dan cara itu bagus banget, karena apa? Misalnya nih, Bapak Ibu bikin video sambil semprot-semprot rambut gini ya, sambil edukasi, itu juga nggak apa-apa gitu. Karena apa? Karena itu akan membuat suasana menjadi lebih natural, dan orang itu akan lebih terpaku sama kita gitu ya. Itu adalah style yang Bapak Ibu bisa explore. Tapi kalau ditanya, dokter Ika lakukan enggak, saya nggak melakukan itu ya, karena itu bukan style saya. Setiap orang boleh buat stylenya sendiri-sendiri ya. Nah, jadi trik supaya kita kelihatan percaya diri di depan kamera. Jadi kalau misalnya kita mau percaya diri di depan kamera, maka Bapak Ibu tuh sudah scripting. Saya tuh biasanya nulis ya, scripting tuh nulis. Saya nulis, terus habis itu apa yang saya mau omongkan, isinya kontennya itu, apa intinya, baru saya kemudian ceritakan. Jadi saya tidak mungkin membuat konten persis kata per kata, nggak mungkin gitu ya. Jadi saya pasti akan ya storytelling aja, cerita. Pokoknya intinya kalau kita punya pasien diabetes itu ini yang harus dikerjakan. Jadi benar-benar kayak kita tuh ngomong, ngasih tahu pasien ya. Jadi saya tuh nggak bisa kemudian pakai scripting yang terlalu kaku dan sebagainya. Karena yang penting adalah kita itu mengedukasi dengan gaya yang senatural mungkin.
Jadi makanya teman-teman kalau misalnya dilihat konten-konten yang tumbuhnya cepat, teman-teman boleh cek lah. Ada konten adik kelas saya tuh namanya Dokter Deksa ya, dia tuh natural banget gitu. Karena apa? Ya mungkin cowok ya, bapak ibu ya, dia bisa mengatasi yang namanya nggak perlu perfect banget, dia tuh bisa di rumah bikin video pakai sarung gitu. Saya nggak bisa sampai level seperti itu ya, karena saya ada melankolisnya. Buat saya kalau saya mau bikin video, maka saya harus dalam settingan bekerja, ya duduk seperti ini gitu ya, saya harus pakai baju yang rapi. Nah, tetapi kalau misalnya bapak ibu adalah tipe orang yang ada sisi santainya, sisi sanguinnya, kemudian bapak ibu seorang nakas, itu malah bagus banget, karena bapak ibu akan bisa ngambil banyak angle dari berbagai tempat ya, dan akunnya akan jauh lebih grow. Tapi kembali lagi ya, kita sebagai nakes dan kita sebagai konten kreator seorang dokter, maka kita itu harus tidak harus pakai baju selalu yang amat sangat rapi seperti mau kerja di rumah sakit, tetapi kita harus pantas bicara pada saat bapak ibu menggunakan pakaian ya harus rapi, jangan sampai kaosnya bolong gitu ya, terus kaosnya udah nggak dicuci berapa hari, terus habis itu kusut gitu. Paling nggak proper ya, proper itu sangat penting. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen bikin yang namanya konten edukasi yang powerful, maka sebetulnya storytelling itu membuat orang relate ya, sehingga emosinya lebih masuk dan retensi kontennya lebih tinggi, share rate meningkat. Nah, jadi storytelling itu sebetulnya kalau misalnya kita berhasil membuat konten yang relate banget sama banyak orang, maka membuat konten kita menjadi viral itu sebetulnya mudah banget Bapak Ibu ya. Tetapi saya tahu teorinya ya, tetapi tidak semua konten saya viral. Kenapa? Karena untuk membuat viral kita tuh harus duduk diam, terus kita harus mikir beneran mana yang kemudian konten itu relate dengan banyak orang. Contohnya bikin seperti ini, pasien saya itu dulunya mengira cuman mah biasa, ternyata serangan jantung. Terus orang kan mikir, loh, aku tuh sering loh mah biasa, jangan-jangan aku serangan jantung, gitu kan? Atau misalnya saya bikin konten seperti ini, menstruasinya banyak, awalnya dikira biasa, ternyata anemia sampai HB-nya 3. Nah, itu storytelling. Hari ini saya punya pasien, Bapak Ibu, ini beneran ya, pasien saya beneran HB-nya itu 2. Saya hari ini kedatangan pasien saya datang dengan HB 2, wajahnya sangat pucat, kemudian keringat dingin, pada saat bernafas itu ngos-ngosan, tidak kuat berjalan. Pada saat saya lakukan pemeriksaan, ternyata HB-nya 2. Kenapa kok bisa sampai HB-nya 2? Perkaranya itu simple, teman-teman. Karena apa? Menstruasinya selalu banyak setiap bulan, dan itu dianggap sesuatu yang normal. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sama nih menstruasinya banyak seperti itu, hati-hati. Itu membuat orang tuh relate. Loh, menstruasiku juga banyak. Jangan-jangan aku juga ada anemia. Gitu ya. Jadi, buat konten yang relate itu jauh lebih menarik dibandingkan Bapak Ibu membuat teori yang menunjukkan bahwa Anda adalah seorang dokter yang hebat. Contohnya apa? Teknik laparoskopi. Orang itu nggak peduli kita tuh bisa teknik laparoskopi seperti apa. Tetapi orang itu akan peduli pada saat Anda mengatakan saya bisa melakukan laparoskopi dan Bapak Ibu bisa kemudian mendapatkan luka jahitan yang bagus. Contoh seperti itu. Mereka pengen tahu nih laparoskopi itu apa, prosedurnya itu kayak apa, kira-kira pasiennya itu penyembuhannya cepat apa enggak. Orang pengen tahu seperti itu. Tapi orang-orang nggak perlu tahu mengenai teknik irisan dan sebagainya. Ya, jadi buat konten yang relate sama orang. Jadi public speaking itu bukan soal bakat ya, tetapi soal praktis. Semakin sering kita merekam video, maka kita akan terbiasa. Sampai sekarang ya, saya pun mempunyai batasan. Jadi itu saya sering banget sama editor saya dikasih tahu gini, Dok, Mbok yo kalau pas lagi pergi gitu ya, saya kadang kalau traveling kemana gitu ya, kemarin sempat ke Shanghai, Mbok bikin video ya, terus ada mentor saya, Mas Hermas bilang ini, Dok bikin video, saya cuma mesem. Saya belum punya yang namanya keberanian melakukan apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia sambil pergi di Shanghai bisa bikin banyak video, saya zero. Nggak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena mode saya bekerja adalah seperti ini ya. Setiap orang punya style berbeda. Itu adalah batasan yang saya harus tembus. Belum bisa. Nah, jadi intinya kita itu harus sering melakukan latihan. Karena kalau misalnya kita semakin latihan, lama-lama gugup itu akan turun, cara bicara lebih natural, kepercayaan diri itu akan meningkat. Jadi ibarat kata, Bapak Ibu, kalau kita mau membuat konten, maka mindset kita tuh harus 1, 2, 3 go gitu ya. Ibarat kata bonek.
Udah nekat dulu di depan ya, karena dengan kita nekat, lama-lama kita akan berlatih, lama-lama akan terbiasa. Jadi apa yang membuat akhirnya akun saya bertumbuh? Yang pertama karena saya konsisten. Saya konsisten dalam membuat konten, saya konsisten dalam mempelajari pola-pola konten, saya konsisten dalam mengupayakan konten saya bertumbuh, gitu ya. Jadi kekuatan saya adalah konsistensi. Saya bukan dokter penyakit dalam yang paling canggih dalam membuat konten ataupun yang ilmunya sangat tinggi, tetapi saya adalah orang yang sangat konsisten. Oke, yang kedua, one day one content. One day one content ini bukan berarti saya setiap hari pegang kamera terus ngentung-ngentung di depan kamera, enggak Bapak Ibu ya. One day one content itu dalam artian saya setiap hari pasti posting. Nah, kalau saya nggak sempat posting, saya itu juga pasti nongol di sosmed saya. Dengan cara apa ya? Saya akan sharing kegiatan saya terakhir gitu. Itu adalah cara saya ngetrik atau membuat trik kalau konten saya tuh habis. Jadi saya pasti akan sharingkan mengenai sesuatu mengenai hidup saya yang sekiranya orang lain bisa dapat manfaat ya. Apa pelajaran berharga dalam hidup saya, kemudian saya sharingkan pada orang. Itu yang saya lakukan. Pokoknya ini adalah one day one content. Kemudian kalau saya sendiri, saya biasanya buat konten langsung 30 satu bulan satu kali gitu ya, sehingga akhirnya kelihatannya saya bisa posting sehari satu video. Berikutnya kata kuncinya adalah mentor yang tepat. Jadi Bapak Ibu, salah satu kelemahan kalau kita bikin konten terus kita nggak punya temen, itu kita tidak ada yang tempat yang ditanyai, kemudian kita tidak bisa sharing ideas, kita tidak bisa brainstorming, dan kita tidak akan punya spirit atau semangat untuk terus konten. Kenapa? Gak ada temennya gitu ya. Bersyukur sekarang di komunitas kita tuh punya banyak banget nakes belajar konten, dokter belajar konten, dan kita semua tuh konten dan kita tuh bertumbuh dalam artian kita mendapatkan penghasilan ya. Dan kalau boleh sekedar sharing Bapak Ibu, saya sejak memulai dunia konten, penghasilan dari yang namanya konten itu bisa mencapai 5 kali lipat penghasilan saya praktek gitu ya. Dan saya benar-benar gak expect dari konten aja gitu ya, belum dari yang lain-lain, dari saya sebagai seorang afiliator dan sebagainya. Jadi saya benar-benar gak expect dari yang awalnya saya tuh hanya mencoba ya, karena waktu itu dipaksa mentor saya bolak-balik ya gitu kok, ditelepon sampai 3 kali gitu ya, cobalah dok masuk. Di dalam hati waktu itu saya mikir, aku itu sudah nggak suka kamera, nggak suka jadi pusat perhatian, harus bikin konten gitu kan. Jadi yang namanya konten pada saat Bapak Ibu sudah rutin, maka itu akan menjadi sumber pendapatan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu butuh komunitas dan tentunya Bapak Ibu butuh mentor yang tepat. Bicara soal mentor yang tepat, Bapak Ibu, tidak semua orang tuh bisa jadi mentor yang tepat. Maksudnya apa dok? Tidak semua orang itu menjalankan profesi konten kreator sepenuh hati. Ya, jadi Bapak Ibu boleh ikut kelas-kelas di sana, di luar sana berbayar, dan berbayarnya saya kalau ikut kelas-kelas berbayar nggak kaleng-kaleng ya. Saya ikut kelas 30 juta, saya ikut kelas 15 juta, segala macam kelas-kelas yang mahal-mahal itu. Tetapi itu semua nggak akan berguna kalau Bapak Ibu nggak punya komunitas dan nggak punya mentor yang mereka melakukan apa yang mereka ajarkan. Percuma ya, jadi kita nggak akan sukses karena apa ya, mereka nggak lakukan terus mereka mau ngajari gitu kan. Jadi Bapak Ibu harus punya mentor yang tepat. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mendapatkan penghasilan dari yang namanya social media branding, seperti yang tadi saya sudah ceritakan ya, dari social media branding saya bisa mendapatkan penghasilan 5-6 kali hasil praktek saya sebulan. Tetapi tentunya itu membutuhkan konsistensi, dan itu juga membutuhkan yang namanya mentor yang tepat, guru yang tepat. Selama saya ngonten, ini adalah 3 tahun saya belajar ngonten ya. Kemudian perjuangan saya sebagai seorang nakes, saya dokter umum 6 tahun, saya program ya betul, saya program lama ya. Saya dokter umum 6 tahun, saya spesialis 5 tahun, which is 11 tahun mengalami pendidikan, saya praktek hingga sekarang tuh sudah 12 tahun ya, 12 tahun memasuki tahun ke-13 saya praktek, berarti 23 tahun Bapak Ibu. 3 tahun saya belajar versus 23 tahun saya berjuang ya. Saya tidak menyangka perjuangan saya 3 tahun itu bisa mendapatkan penghasilan yang 5 kali lipat sampai 6 kali lipat dari penghasilan perjuangan saya 23 tahun. Nah, karena Bapak Ibu, sebelum saya perkenalkan kepada mentor kita malam ini, Bapak Ibu, saya mau tanya nih, dari tadi saya cuit sendiri, saya mau tanya Bapak Ibu, di sini kan pastinya ingin income yang lebih ya. Bapak Ibu yang pengen income yang lebih, kita semua tuh punya range income ya. Semakin besar goal kita, semakin besar income kita, maka kita harus berjuang lebih keras ya. Jadi karena Bapak Ibu, saya mau tanya sama Bapak Ibu, sebetulnya Bapak Ibu di sini mau
mendapatkan seberapa banyak penghasilan. Bapak Ibu yang pengen coba-coba aja, boleh ketik 1. Bapak Ibu yang pengen 10 sampai 50 juta, silakan ketik 2. Bapak Ibu yang pengen 50 sampai 100, ketik 3. Bapak Ibu yang pengen di atas itu, silakan ketik 4. 2. Oh, saya senang ada yang nulis 4. Oke, banyak yang nulis 4, 2, 4, ada yang nulis 3 ya. 4. Oke. Ya, Bapak Ibu yang sudah menuliskan 3 dan 4, artinya penghasilan yang Bapak Ibu target adalah 50 juta, 100 juta, di atas 100 juta. Possible nggak, Dok? Possible. Kenapa? Karena saya dapat tawaran. Saya kemarin post di grup ya, gitu ya. Tawarannya, sebentar, saya ngitung. Pokoknya 12 kali pekerjaan saya sebagai dokter bulanan. Betul. Ya, saya diapresiasi segitu. Ya, untuk kerjasama dengan brand. Nah, karena Bapak Ibu yang nulis 3 dan 4, Bapak Ibu yang bersedia komitmen untuk terus belajar konten tidak berhenti minimal selama 1 tahun, silakan ketik 1. Possible, Pak. Kenapa nggak possible? 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Karenanya Bapak Ibu yang sudah bersedia menulis 1, bersedia komitmen, nggak keluar dari grup, belajar konten nggak berhenti apapun yang terjadi, naik turun hajar bleh. Kami perkenalkan kepada mentor kami malam ini, Pak Hermas Puspito. Beliau tidak hanya mengajar saya, tetapi juga mengajarkan ribuan teman-teman nakes lainnya, sudah berpengalaman di dunia konten kreator lebih dari 18 tahun. Oke, kami perkenalkan Pak Hermas Puspito. Oke, terima kasih. Yes, terima kasih rekan-rekan semua. Ya, boleh Bapak Ibu semua bantu nggak ketik di kolom komentar, ucapkan terima kasih ke Dr. Ika Devi, ya, supaya Bapak Ibu semua yang sudah pada siap belajar, boleh nggak ketik di kolom komen. Ini beneran pengen belajar seperti Dr. Ika yang mau ketik mau, rekan-rekan? Oh, mau. Gimana caranya? Baik, saya akan menolong rekan-rekan semua secara teknis seperti kami mendampingi beliau 3 tahun. Ya, jadi tadi yang pada ketik 3, yang pada ketik 4, yang pada ketik mau, ya. Waduh, pertanyaan saya tanya balik nih Bapak Ibu semua. Bapak Ibu benar mau konsisten 3 tahun? Coba ketik di kolom komen, beneran mau konsisten 3 tahun? Kami mendampingi Dr. Ika, beliau konsisten loh 3 tahun. Pertama kali saya ketemu dengan beliau tuh followernya cuma 800. Hanya 800 follower. Saya bilang, Dok, ayo, Dok, gak mau. Saya medok, saya jenong, saya nonong, saya tuh nggak cantik, saya tuh nggak pede, saya nggak artis. Tapi beliau melakukan dengan konsisten. Bapak Ibu tidak perlu motivasi, saya perlu melakukan disiplin. Beneran mau 3 tahun. Kalau belum 3 tahun, Bapak Ibu semua, ya, ayo kita bangun. Alright, Bapak Ibu semua, saya akan wrap up ya materi dari sesi malam ini ya. Jadi Bapak Ibu semua yang belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Hermas. Saya sudah 18 tahun di dunia sosial media. Saya seorang entrepreneur, seorang pebisnis, dan bisnis yang saya rintis 90% bertumbuh melalui sosial media. Jadi Bapak Ibu, yang kami bangun, yang saya bangun, yang rekan-rekan juga bangun, gak cuma saya pribadi membangun follower, tetapi juga bisa membangun para partner, mengakumulasi income, mengakumulasi omset dan profit. Dulu 3 tahun bekerja sebagai konsultan, brand, dan manajemen, tetapi sejak saya menjalankan bisnis dan sosial media dan affiliate, saya nggak pernah menyangka bisa dapat 10 hingga 12 kali lipat dari gaji seorang konsultan. So, Bapak Ibu, rekan-rekan juga bisa. Di dalam komunitas kami, ada lebih dari 5.000 content creator, ada 2.000 UKM, ibu rumah tangga, pensiunan, ya, 2.000 diantaranya dokter, 700 diantaranya bidan, perawat, apoteker, sehingga apapun, siapapun, latar belakang apapun, Bapak Ibu, rekan-rekan punya hak yang sama untuk berhasil. Tapi kuncinya rekan-rekan adalah, yuk, Bapak Ibu bertumbuh di dalam komunitas, toh join komunitasnya gratis. Yang mau ketik 1. Yang mau join komunitasnya gratis, ketik 1. Bapak Ibu akan bergabung di dalam komunitas di mana banyak partner-partner kami yang secara usia mungkin banyak yang sudah senior. Dr. Ika sendiri sudah di atas 40 tahun, Bapak Ibu. Saya banyak lagi mendampingi rekan-rekan 60-70 tahun, cuma dari rumah menjadi content creator. Ibu rumah tangga, awam, entrepreneur, pekerja, pensiunan, dokter spesialis. Barusan saya chat salah satu partner, profesor dokter. Jadi beliau guru besar Fakultas Kedokteran UGM. Ya, dan beliau bertumbuh juga membangun sosial media, sehingga apapun, siapapun, latar belakang apapun, Bapak Ibu punya kesempatan yang sama. Oke.
15-20 menit terakhir sebelum kita masuk part yang kedua. Part yang kedua akan diadakan besok. Besok kita akan belajar teknis. Tetapi malam ini saya akan buka sesi Q&A ya, dan juga akan mereview beberapa poin-poin penting apa yang dilakukan Dr. Ika sehingga beliau bertumbuh. Pertanyaan saya, siapa yang mau didampingi rutin? Yang mau masuk ke dalam komunitas, yang mau masuk ke dalam grup khusus, yang mau ketik mau. Toh joinnya gratis, toh nggak ada iurannya. Yang mau ketik mau. Gimana caranya? Ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Syaratnya Bapak Ibu adalah menyimak sampai selesai. Syaratnya adalah Bapak Ibu menyimak sampai selesai. Kenapa? Karena di slide terakhir kita akan berikan akses untuk Bapak Ibu bisa ikut ke dalam komunitas kita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di tengah jalan tiba-tiba nggak ada, di tengah jalan tiba-tiba left, ya mohon maaf Bapak Ibu nggak bisa masuk ke dalam komunitas ya. Oke, nanti juga akan diikutkan ke dalam beragam tema. Ibu rumah tangga, entrepreneur, dokter boleh ikutan ya. Jadi tidak ada syarat Bapak Ibu semua latar belakangnya harus dokter kah, harus guru kah, harus profesional kah? Enggak. Jadi kita akan belajar ide konten, personal branding. Hari ini kita belajar tema ketiga, public speaking. Ya mungkin next time kita belajar membangun follower, next time kita belajar ilmu nge-live, next time kita belajar menghasilkan income. Karena kami punya visi di dalam komunitas kami membantu 100.000 orang memiliki skill sosial media dan personal branding. Dan cuma dari rumah, hanya dari smartphone yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu bisa menghasilkan income. Jadi rekan-rekan kalau mau tahu, ya saya mau cerita ya, justru dari device yang saya miliki, dari smartphone yang saya miliki, ya handphone gak harus mahal-mahal, kehidupan saya berubah, para partner-partner berubah, era berubah. Dulu orang harus kayak saya dulu kerja tuh tidak mudah karena berangkatnya jam 5 pagi, pulang jam 11 malam Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur era berubah, kita bisa menghasilkan income. Ya boleh nyambi pun enggak masalah. Bapak Ibu nggak harus resign, tetap bisa menghasilkan income. Seperti Dr. Ika Devi, kita dampingi 3 tahun, 3,5 tahun dari 800 follower. Ya bertumbuh. Seperti para partner-partner kami yang lain. Dari 0 follower Bapak Ibu, bayangin ya. Dari 0 follower, Dr. Kartini, ya, Dr. Sunantio, dan beberapa rekan-rekan ibu rumah tangga, entrepreneur, ada Bu Pisia, ada Mbak Noni, ada Mbak Agustin, dari 0 follower, hingga akhirnya bertumbuh dan menghasilkan income. Ibu rumah tangga aja bisa, oma-oma aja bisa, dokter senior pun bisa, ya, dokter yang baru juga bisa, Bapak juga pasti bisa, termasuk rekan-rekan yang mungkin saya gaptek Pak, saya ibu rumah tangga Pak, saya pensiunan Pak, saya belum jago ngomong Pak, saya masih grogi, it's okay. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kita punya kesepakatan. Sepakat dulu sama saya, sosmed bukan cuma untuk lucu-lucuan. Sepakat ya, sosmed bukan untuk hanya ngisi waktu luang. Sosmed bukan untuk scroll-scroll barang-barang yang mau dibeli. Tapi sosmed tujuannya ini. Orang kenal Anda, orang percaya dengan Anda. Bapak Ibu dapat partner, dapat customer, dapat pasien. Kalau Bapak Ibu nakes, yang punya bisnis bisa berkembang, yang punya affiliate bisa menghasilkan income. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan punya kesempatan yang sama untuk berhasil. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan review materi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Ika Devi. Saya coba jahit supaya Bapak Ibu kebayang polanya yang akan saya bridging ke sesi besok. Hari ini kita akan belajar framework. Besok hari Selasa jam 20.00 tanggal 23 Juni. Sekarang tanggal 22 kan? Sekarang tanggal 22, besok tanggal 23 Juni. Siapa yang mau ikut? Yang mau ikut ketik mau? Jam yang sama ya, 20.00 23 Juni besok Bapak Ibu semua mau. Oke. Besok kita belajar teknis ya. Nah, saya mau review sedikit. Di dalam sosial media kalau mau meledak, praktekin apa yang dilakukan Dr. Ika. Jadi saya membagikan satu ilmu sederhana. Ilmu ini sederhana ya, dan dipraktekin oleh Dr. Ika, namanya KLIK. Coba singkatannya apa? Kalau KLIK singkatannya apa Bapak Ibu? KLIK singkatannya klik, konten yang rutin, live, interaksi, konsistensi, konversi, konten live, interaksi, konsistensi, konten live, interaksi, konsistensi. Kita nggak belajar tentang interaksi dan konsistensi, hari ini kita belajar 2 part yang pertama. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau belajar membangun sosmed, mau meledak, akunnya bertumbuh, follower, viewernya bertumbuh, maka Bapak Ibu perlu menguasai 2 ilmu ini, konten and live, konten and live. Nah, tapi dasar ilmunya Bapak Ibu adalah public speaking. Nah, ilmu lancar bicara. Perhatikan baik-baik. Saya mau kasih satu pemahaman. Public speaking itu bisa jadi jelimet.
tapi public speaking bisa simple. Kalau Bapak Ibu menganggap public speaking seperti berbicara di depan simposium atau seminar, itu namanya jelimet. Ya, coba Bapak Ibu semua, siapa yang mau simple ketik saya? Simple, Pak, yang simple aja. Public speaking intinya berbicara di depan umum, bukan di depan tetangga, bukan di depan saudara, tapi di depan umum, bahkan orang yang belum kenal, yaitu dengan pola yang sederhana. Fokus apa yang disukai, fokus ya, apa yang disukai, apa yang dikuasai, dari yang simple, dari yang sederhana, latihan sampai lancar, bukan lancar ya, lancar, fokusnya sharing, bukan hasil. Contoh, ibu rumah tangga yang bisa bikin sambal, cerita, halo saya Ibu Jubaidah, ini dia 3 tips bikin sambal gurih, cuma dari rumah. Tips yang pertama, siapkan cabenya. Tips yang kedua, siapkan bumbunya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tips yang ketiga, ulek-ulek dengan pola seperti ini. Semoga bisa menolong rekan-rekan semua. Nama saya Ibu Jubaidah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Kebayang nggak? Itu disukai. Ibu Jubaidah menyukai bikin kuliner. Apa yang dikuasai? Bapak Ibu semua adalah seorang guru. Ya, misalnya Bapak Ibu seorang guru bahasa Inggris. Ya udah, apa yang dikuasai tentang English, vocabulary, atau apapun. Bapak Ibu seorang nakas. Bapak Ibu seorang entrepreneur. Ya, Bapak Ibu seorang ibu rumah tangga. Menguasai apa, Pak? Parenting. Ya, kebayang nggak? Sharing. Intinya Bapak Ibu membangun sosial media harus dari yang simple. Coba ketik simple. Dari yang sederhana. Coba ketik sederhana. Dan dari sekarang. Coba ketik sekarang. Simple, sederhana, sekarang. Saya akan buka sesi Q&A Bapak Ibu supaya saya tidak lebih dari jam 9. Karena banyak teman-teman Papua hadir malam ini. Kalau Papua sudah jam 11 malam. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kata kunci itu bisa lancar adalah yes, betul. Simple, sederhana, sekarang. Simple, sederhana, sekarang. 3S ya, simple, sederhana, sekarang. Betul Bu Eva ya, betul rekan-rekan semua, simple, sederhana, sekarang ya. Nah, latihan adalah kunci supaya lancar. Ya, besok kita akan latihan. Besok, sesi besok Selasa tanggal 23 Juni kita akan latihan. Yang kelima, Bapak Ibu, yang bikin kita enggan bikin konten, takut nggak ada yang nonton, takut yang nonton sedikit, takut nggak ada yang komen, takut nggak banyak followernya, takut dibilang jelek. Betul atau betul? Kalau betul ketik aduh. Kalau betul ketik aduh, ya. Nah, Bapak Ibu, nomor 5, saya kasih tambahan ilmunya adalah jangan fokus sama pencapaian jangka pendek. 3 bulan pertama, 90 hari, tutup mata sama jumlah penonton, tutup mata sama jumlah viewer, tutup mata sama jumlah follower. Ya, viewer, follower, jumlah penonton, abaikan. Tugas Bapak Ibu adalah buka mulut, ngomong depan kamera. Just sharing, just posting, lupain jumlah follower. Saya bilang ke Dr. Ika Devi, tahun 2021 atau 2022 ya. Kayaknya 2021 ya. Kayaknya saya lupa, saya mendampingi beliau dari 2021, 2022. Dok, ketika bikin konten, lupakan jumlah follower. Dok, ketika bikin konten, lupakan jumlah viewer. Udah posting aja. Ya, siap Mas Hermas. Akhirnya beliau bertumbuh. Hingga akhirnya, sekarang beliau di IG dan TikTok, mungkin kalau di total lebih dari 600.000 follower. Keren apa keren? Ya, kok iso? Kok bisa? Karena setiap para partner, Bapak Ibu lihat, ini yang kiri 74 tahun, yang tengah Dr. Kartini, yang tengah Bapak Quirinus 73 tahun. Ya, jadi rekan-rekan semua, termasuk Dr. Muklis, KPTI, Bapak Ibu semua, ya rekan-rekan ini dari 0 follower. So Bapak Ibu, besok kita akan belajar ini. Saya akan review sedikit. Kita akan belajar praktek di Instagram. Ya, kita juga akan belajar beberapa poin-poin dari TikTok. Jadi kita akan belajar TikTok, Instagram, cara ngomongnya, step by step-nya. Besok step by step kita akan belajar bagaimana bahkan mulai dari 0, dari yang nggak bisa bikin konten jadi bisa bikin konten. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya akhiri dan juga buka Q&A, saya akan ada Q&A 7-8 menit. Bapak Ibu, siapa yang mau dibimbing? Yang mau dibimbing ketik mau, siapkan handphone Anda, siapkan smartphone Anda. Janji saya akan infokan di bagian akhir. Supaya Bapak Ibu nanti bisa masuk ke dalam sesi besok, ada syaratnya. Bukan syarat uang, bukan syarat modal, bukan syarat handphone, tetapi ada syarat masuknya. Caranya mudah Bapak Ibu. Ya, sesi 2 kita akan belajar ide konten, scripting, public speaking, personal branding, praktek. Saya akan ajarkan dari 0. Ya, seperti kami mendampingi para pendahulu. Ya, dari 6.000 partner-partner kami yang menjalankan, ya kita akan rangkum. Sobi muda, siapkan WhatsApp Anda, WA ke pengundang Anda, ketik nama _ daftar